Shalom saudara-saudaraku terkasih, berjumpa kembali dalam 50 hari karya kebangkitannya. Hari ini adalah hari yang ke-23. Saya Nurani akan membagikan berkat Tuhan yang terindah dalam hidup saya, yaitu saat saya berjumpa dengan Tuhan yang membuat saya jatuh cinta lebih dalam kepadanya. Sharing ini saya beri judul Tenggelam dalam Kasih-Nya. Keluarga saya bukan keluarga Kristen. Bersyukur seorang tetangga telah mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Tahun 1983 saya dibaptis. Walaupun sudah dibaptis, hidup saya tetap sama. Saya hanya tahu harus berbuat baik, tidak melakukan dosa. Pada saat itu, dosa menurut pengertian saya adalah mencuri, membunuh, tidak merokok, dan hal-hal semacam itu. Doa saya hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri dan keluarga. Tuhan hanya sebagai tempat untuk meminta berkat saja. Khotbah tiap minggu tidak ada satupun yang berberkas dalam diri saya. Pada saat itu, saya merasa hidup seperti ini sudah cukup baik. Tetapi saya percaya bahwa dari awal Tuhan sudah memilih saya menjadi kekasih-Nya. Tuhan mau saya menjadi pribadi yang lebih dekat lagi kepadanya, agar saya dapat lebih mengenal Dia dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Pada waktu saya kuliah, seorang sahabat memberikan saya sebuah buku renungan harian Gloria. Dengan panduan buku renungan harian tersebut, saya mulai melakukan saat teduh. Setelah bersaat teduh, perlahan-lahan saya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya mulai mengenal firman Tuhan, walaupun sepotong-sepotong. Dari bersaat teduh inilah saya berjumpa dengan Tuhan. Pada saat saya membaca dan merenungkan firman-Nya, dan itu mengubah saya dalam menjalani kehidupan. Saya berusaha hidup menurut firman Tuhan, walaupun jatuh bangun dalam melaksanakannya. Ada satu ayat dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 8a yang berkata, "Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya." Ayat ini menjadi ayat pertama yang saya hafalkan dan menjadi ayat yang mendasari tekad saya untuk menjaga dan memelihara iman, serta hidup saya untuk selalu berpaut pada Yesus Kristus hingga akhir hidup saya. Kemudian melalui khotbah dalam ibadah minggu yang menyebutkan bahwa kita harus mengasihi dan mengajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita kepada anak-anak kita dalam setiap waktu dan dalam setiap keadaan. Hal ini menggugah hati saya, sehingga saya mempunyai keinginan yang kuat sekali untuk membaca Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Pada waktu ibadah malam Getsemani, saya menuliskan keinginan saya membaca Alkitab secara keseluruhan itu sebagai salah satu komitmen. Saya melakukan komitmen itu, tapi sayang, saya gagal. Sampai pada bacaan kitab Bilangan, saya tidak melanjutkan. Tapi saya tetap punya keinginan itu. Jadi, tahun depannya, saya tetap menuliskan keinginan membaca Alkitab secara keseluruhan sebagai komitmen. Saya melakukan pembacaan itu kembali. Dan pembacaan yang kedua ini pun gagal. Saya berhenti pada bacaan 1 Tawarik. Hati saya tetap merasa gelisah karena komitmen ini belum terlaksana. Saya berdoa mohon kepada Tuhan untuk didukung agar saya bisa melaksanakan komitmen saya membaca Alkitab secara keseluruhan. Tidak ada yang kebetulan. Di GKI Wiyung, oleh hamba Tuhan, diadakan kelompok membaca Alkitab yang disebut kelompok RTB, Read the Bible. Saya bersyukur
akhirnya melalui kelompok RTP ini, saya boleh menyelesaikan komitmen saya, membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan sekarang sedang proses pembacaan yang ketiga kalinya. Membaca Alkitab setiap hari sekarang bukan sebagai kewajiban bagi saya, tapi sudah merupakan kebutuhan pokok dalam hidup saya. Karena dengan membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari, saya merasakan hadirat Tuhan yang anugerahkan hikmat pengertian-pengertian baru, meskipun saya bertemu dengan ayat-ayat yang sama. Hal inilah yang membuat saya jatuh cinta dan tenggelam dalam kasih Tuhan semakin dalam. Yang dulu saya tidak mengerti, sekarang Tuhan buat mengerti. Saya menjadi mengerti bahwa bersungut-sungut itu pun adalah dosa, tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 10. Saya sekarang juga mengerti bahwa kita bukan dituntut untuk berbuat baik, tapi kita dituntut untuk berbuat benar sesuai firman Tuhan. Tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 23. Dan masih banyak lagi hikmat Tuhan yang mengubah cara hidup saya, termasuk cara saya berdoa. Ternyata lebih berbahagia apabila isi doa bukan hanya tentang saya, tetapi juga mendoakan orang-orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, melalui kasih-Mu, kami mau lebih intim bergaul dengan-Mu. Kobarkan roh dalam diri kami untuk bersemangat dalam membaca dan merenungkan firman-Mu setiap waktu. Biarlah firman-Mu mengubah kami untuk hidup benar seturut kehendak-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.